Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi. Hari ini kita materinya tentang salary survey, survei gaji. Ya, nanti kita akan coba praktek bagaimana salary survey itu dilakukan. Baik, untuk menyempatkan waktu ya ini typical proses for developing job grade and salary skill ya ini. Tipikal ya, terus job grade itu bagaimana dan salary skill dalam sebuah perusahaan ya. Ada organization analysis ya, ada benchmarking, selection, job analysis, job description ya, job evaluation, grading structure dan market comparison, salary structure. Nah, itu akan melakukan yang di poin ini ya, di poin salary structure ini nanti kita akan coba lakukan. Oke. Nah, hasil penelitian ini mungkin sudah banyak diketahui ya oleh semua orang bahwa kenapa orang memutuskan keluar ya ini mungkin pernah kita sedikit bahas kemarin, yaitu tidak puas dengan kompensasi yang diberikan. Nah ini yang coba akan kita telaah nanti. Nah, hasil survei gaji ya ini sudah juga kita singgung kemarin, yang tertinggi di mining and research energy, construction, consulting and strategy dan lain-lain. Baik. Nah, salary survey itu merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kompensasi median rata-rata ya, atau rata-rata yang dibayarkan kepada karyawan dalam satu atau lebih pekerjaan. Jadi kita akan tahu misalnya setiap divisi atau setiap jabatan itu mendapatkan rata-rata gaji berapa, sehingga kita tidak memberikan gaji kepada perusahaan kita itu terlalu rendah yang akan membuat karyawan demotivasi dan tentunya akan mengundurkan diri, maupun juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi juga akan merugikan perusahaan. Seperti kita tahu kemarin kita bahas bahwa kos terbesar dari perusahaan salah satunya adalah gaji karyawan. Oke. Data kompensasi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha atau perusahaan dianalisis untuk mengembangkan pemahaman tentang jumlah kompensasi yang dibayarkan, sehingga kita bisa membandingkan dari beberapa perusahaan, beberapa pengusaha, kemudian kita analisa bahwa sebetulnya rata-rata gaji untuk admin itu di daerah Solo Raya itu berapa. Untuk jabatan sekelas officer dan sejenisnya, sekelas staff atau sejenisnya itu selayaknya berapa, dengan pembanding perusahaan yang sejenis juga tentunya. Ya, tidak bisa dibandingkan seperti di dunia pendidikan dan dunia industri, itu agak berbeda. Maksudnya dunia pendidikan itu adalah bekerja sebagai guru, dosen, dan juga di dunia industri itu memiliki standar yang agak berbeda. Namun standar yang berbeda-beda ini juga tentunya diawasi oleh pemerintah melalui upah minimum regional atau UMR yang biasa dikenal UMR di misalnya di Solo Raya, Solo itu berapa, Karanganyar berapa. Nah, itu yang akan membatasi gaji minimal yang diberikan. Kemudian survei dapat fokus pada satu atau lebih pekerjaan. Jadi bisa satu atau lebih pekerjaan, misalnya admin, sekalian staff, sekalian manajer, sekalian direktur, itu bisa terjadi. Ya. Kemudian wilayah geografis seperti saya katakan tadi ya, daerah Solo Raya itu berapa standarnya, Karanganyar berapa, Solo ya, bukan Solo Raya, Solo dengan Karanganyar sudah berbeda, Sukoharjo berapa, Boyolali berapa. Nah, itu secara geografis. Kemudian ukuran pengusaha atau atasan dan industri. Jadi ukuran ada yang ukuran UMKM, ada ukuran yang sudah menengah ke atas ya, ada yang multinasional, itu juga perlu dipertimbangkan sebagai pertimbangan dalam memberikan penggajian. Data-data dari survei gaji itu merupakan data yang termasuk sensitif waktu ya, dan dapat menjadi out of date dengan cepat ya. Jadi dalam melakukan survei gaji itu biasanya HR itu melakukan setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali dilakukan ya. Karena informasi sensitif waktu, survei sering diidentifikasi pada tahun atau kuartal di mana dapat data dikumpulkan. Ya, jadi dilakukan setengah tahun maupun setahun sekali untuk survei gaji, karena itu sensitif waktu. Mungkin akan berbeda setengah tahun lagi,
setelah pandemi selesai akan berbeda lagi. Nah, itu akan perlu dilakukan survei gaji lagi. Tujuannya dari survei gaji itu menyediakan sarana untuk perbandingan gaji di perusahaan. Nah, ini juga menjadi ladang konsultan. Biasanya ada juga konsultan yang mengadakan survei gaji secara mandiri. Nanti hasilnya akan dibeli oleh perusahaan ataupun perusahaan mandiri melakukan survei gaji. Oke. Survei upah atau benchmarking mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat gajian, kompensasi di pasaran. Ya, ternyata di pasaran gajinya seorang admin itu minimal sekian, itu ada. Jadi kita tahu kita sudah memberikan gaji yang layak atau belum. Dan juga dengan tentang sistem yang digunakan secara umum agar policy dikeluarkan secara tepat. Jadi aturan-aturan ya ditegakkan secara tepat kalau kita menggunakan sistem yang tepat. Contoh daripada kita menghitung lemburan. Saat kita menghitung lemburan, jika tidak tahu cara atau sistem yang tepat yang sesuai dengan aturan pemerintah, maka kita akan salah sehingga peraturan-peraturan yang kita keluarkan juga tidak sesuai. Nah, sehingga untuk memberikan pemahaman atau sistem yang tepat dalam penggajian, maka kita perlu melakukan pengkajian terhadap sistem penggajian yang kita lakukan. Nah, data apa saja yang dicari dalam survei? Yang pertama, kebijakan pokok yang berlaku. Kebijakan pokok itu gajinya sistemnya apa saja? 1, gaji pokok. 2, misalnya tunjangan. Tunjangan itu meliputi apa saja? Tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain-lain. Itu yang kita cari nanti. Kemudian teknik yang digunakan dalam penentuan tingkat upah, ya, nilai uang pada gaji pokok, tunjangan fasilitas, kompensasi, upah dari jabatan tertentu yang dijadikan sebagai patokan atau benchmarking. Jadi itu juga merupakan termasuk yang disurveikan. Kemudian komponen imbalan non finansial, sebaiknya ini juga masuk. Kita tahu bahwa imbalan itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang fasilitas yang mendukungnya. Contoh uang perumahan, uang kesehatan, itu kan non finansial yang diterimakan kepada karyawan. Kemudian rencana perusahaan beberapa tahun mendatang, rencana ke depan pengembangan dalam sistem penggajian itu seperti apa. Nah, untuk apa kita melakukan salary survei? Kita bisa melihat dan mengetahui tingkat penggajian di pasaran. Apakah kompetitif atau tidak kompetitif apa yang kita lakukan dengan perusahaan kita. Jangan-jangan kita terlalu rendah. Seperti ternyata terlalu rendah sehingga karyawan-karyawan yang kita miliki sering keluar masuk dari perusahaan. Nah, itu perlu dicurigai kenapa keluar masuk ya. Kemudian mengadakan penyesuaian di perusahaan. Kalau sudah di survei gaji, survei sistem, kita melakukan penyesuaian di perusahaan kita. Kita tingkatkan sistem kita atau tunjangan yang kita berikan ya. Kemudian menghindari karyawan hijack atau dibaca oleh perusahaan lain. Kalau kita memberikan gaji terlalu rendah, maka kita akan banyak karyawan kita yang akan dibajak oleh perusahaan yang lain. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita perlu menyiapkan salary yang kompetitif. Nah, alat untuk memotivasi karyawan tidak dipungkiri dalam mencari dalam orang bekerja itu mencari gaji yang sesuai ya, gaji yang sesuai sehingga kompensasi yang sesuai, sistem imbalan yang sesuai itu akan menjadi motivasi karyawan dalam bekerja. Kemudian ukuran untuk meninjau kenaikan atau peninjauan upah. Jadi untuk meninjau kenaikan upah bisa menggunakan salary survei. Ya. Nah, yang melaksanakan siapa sih kalau salary survei itu? Nah, satu oleh perusahaan sendiri. Jadi bisa perusahaan melakukan sendiri melalui karyawannya, komunitas HR-nya. Kemudian konsultan khusus survei upah itu ada ternyata ya, konsultan untuk survei gaji. Gabungan dari beberapa perusahaan ya, itu akan melakukan survei itu bisa terjadi. Ikut dalam survei upah perusahaan lain itu juga sering diikuti, ikut dalam survei upah konsultan yang bersama melakukan survei gaji. Tahapannya apa mengikuti seluruh survei ya? 1, koordinasi antar perusahaan, tahap persiapan, kemudian pengumpulan dan proses data menggunakan data survei. Jadi kalau kita
sebetulnya enak dengan kerjasama seperti ini, kerjasama antar perusahaan. Jadi tidak perlu lagi mencari data secara kesulitan, karena yang akan disurvei ya kita sendiri. Jadi komunitas sendiri yang akan mensurvei sehingga data yang dikumpulkan sudah akurat sesuai dengan data dari perusahaan masing-masing. Hasilnya seluruh survei satu upah dalam rupiah, total cash per bulannya berapa, upah dalam bentuk barang atau natura atau in kind, ya tidak ada yang mendapatkan beras, ada yang mendapatkan misalnya minyak dan lain-lain lah yang dalam bentuk barang itu bisa, dan juga akan mendapatkan total remuneration dari cash ya, cash dan juga in kind dalam penggajian. Nah, data-data yang perlu dikumpulkan basic salary ya, gaji pokoknya berapa, allowance ada makan, transport, perumahan, laundry dan lain-lain, bonus ada THR, produksi, bonus tahunan, bonus penjualan, bonus safety. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Teman-teman silahkan absen di kolom komentar ya. Di sistem AdLink ini absensi masih manual sehingga saya harus centang satu persatu. Silahkan di absen di bawah. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.